Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam bahagia. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi di Mbah Bakrun TV, sebuah channel yang menayangkan tentang sesuatu yang gak jauh-jauh berbau dengan pertunjukan. Dan program kali ini adalah program Saniskoro, sebuah program dari channel Mbah Bakrun TV yang membicarakan wilayah seni pertunjukan berdasarkan konsep spiritualis dan metafisika dengan Mas Sukana, seorang spiritualis Nusantara. Rahayu Mas Sukana. Rahayu, dan sekiranya kita semua senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Sang Karya Jagat. Amin. Allahumma amin. Biar rakyat Nusantara ya, biar plural. Mas Sukana, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Februari itu belibet lidah saya. Bulan Februari itu adalah bulan cinta. Sudah sangat lazim sekali, setiap 14 Februari pasti identik dengan hari kasih sayang, terus hari coklat, hari pink, hari yang penuh dengan sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Teman-teman semua akan bertanya-tanya, apa sih hubungannya di 14 Februari itu dengan tayangan sebelumnya? Di Saniskoro tadi menayangkan di awal tuh ada Candi Pelausan. Ada satu kisah yang jarang sekali diceritakan. Ya, yaitu kisah cinta. Bisa tolong ceritakan tidak? Apa sih yang terkandung, kisah cinta yang terkandung dalam Candi Pelausan? Monggo Mas. Kalau dikatakan kisah cinta yang di Candi Pelausan, gue merinding pokoknya. Berdasarkan literasi dan penuturan para leluhur, kisah cinta yang terjadi di Pelausan sehingga diejawantahkan dalam bentuk Candi Pelausan yang tadi kita lihat. Pelausan kan bentuknya unik, dan di situ juga secara arsitektur, tata bangunan itu punya arti masing-masing dan sangat keren. Itu ternyata bukan hanya sekedar tempat untuk persembahyangan atau apa, tapi gimana ya? Itu lahir dari dua sejoli yang berangkat dari perbedaan. Lahir dari dua sejoli yang berangkat dari perbedaan. Iya. Ya, kita tahu Romeo dan Juliet juga berangkat dari perbedaan. Sampai Engtai, Kais dan Laila, ya, itu juga berangkat dari perbedaan. Ternyata kita punya juga ya, itu berangkat dari perbedaan juga ya. Punya, dan kalau kita kan lebih tua atau kan 9 Masehi di Candi Pelausan gitu.
Candi Plausan itu yang membangun itu adalah Rakai Pikatan. Rakai Pikatan atau Empu Manuku berdasarkan prasasti Argopuro. Beliau anak dari Rakai Garung, Wonosobo, Garung. Rakai Garung, oh Garung, kita pernah tinggal di sana ya. Pikatan itu Temanggung. Oh. Jadi Rakai itu tuan tanah. Dia raja, tapi struktur kekuasaannya dia menginduk pada raja besar. Pada waktu itu raja besarnya adalah Samaratungga atau dinasti Sailendra. Dan perlu digarisbawahi lagi, sikapi dengan bijak dan bajik ini juga kurang terekspos, tapi para arkeolog luar negeri sudah memetakan bahwa dinasti Sailendra sebenarnya ada Sriwijaya pada waktu itu. Jadi memang kekuasaannya di Palembang, ibu kotanya di Palembang, tata pemerintahan di Palembang, tapi kedatornya, rumahnya, dan dia menata secara jarak jauh pada waktu itu tata pemerintahannya itu di Borobudur sama itu. Oke. Rakai Pikatan sendiri itu jatuh cinta, bahkan gimana ya, Rakai Pikatan itu dia berpacaran sampai akhirnya menikah dengan Dyah Pramudiawardhani. Oh, menikah tapi ya? Iya, atau Dyah Galuh, anak dari Samaratungga. Tapi itu berangkat dari perbedaan dan dari krisis negara. Menarik Mas. Nah, jangan diterusin dulu. Ya, jangan diterusin dulu semenarik ini karena kita akan ada pesan-pesan yang berikut ini. Kita saksikan. Aktivitas yang tetap padat pada masa sulit seperti ini memang menuntut kita untuk selalu beradaptasi. Keadaan, iklim, dan kondisi mengharuskan kita menjaga stamina tubuh supaya selalu fit. Saya selalu minum wedang uwu Sakanisa. Minuman segar, sehat, dan nikmat. Ya, wedang uwu Sakanisa. Bakal rugi kalau nggak minum wedang uwu Sakanisa. Kita kembali lagi ke kisah cinta Rakai Pikatan dan Dyah Pramudiawardhani atau Dyah Galuh. Ini menarik nih Mas. Bagaimana awal mereka bertemu sampai akhirnya terjadi Candi Plausan tersebut Mas? Kalau saya lihat itu kayak gimana ya, kalau orang generasi kita yang dulu kita lihatnya kan dari panggung-panggung teater desa atau ketoprak, kisah Trisno misalnya, Ande Lumut. Kemudian yang di era-era sekarang kan banyak lihat drakor, anime yang komedi romantik dan lain sebagainya, itu lucu juga kisah mereka. Jadi ada suatu, ini metode retro Kebyo Tulak Sari dulu yang saya lihat ketika di Sambara Samaratungga mengadakan pisuanan kan arah-arahan agung. Para penguasa Sailendra itu di depan, para penguasa Sanjaya di belakang. Yang di depan pakai tandu, pakai tandu. Kan aturan dulu itu kan kita garis bawahi pada zaman Jawa kuno itu kan Pak, kita nggak boleh melihat raja, kita nggak boleh melihat raja, mendengarkan kepala raja, melihat langsung itu tabu. Makanya banyak kenapa candi-candi itu pada dulu arca-arca itu kan menggambarkan raja karena kan saking bukan takut, hormatnya, saking hormatnya mereka menggambarkan raja itu di arca untuk melihat pemimpin, siapa pemimpin kita pada waktu itu. Lah di situ bahkan ada insiden juga sempat di zaman tuh anak kecil yang nggak sengaja dia ingin tahu rajanya itu dipenggal oleh pengawalnya. Nah itu ada kaitannya juga kan, para rakyat itu kan hormat pada Samaratungga dan Sentono atau kadang kerabat kerajaannya itu hormat. Tapi suatu ketika pada arah-arahan itu Rakai Pikatan itu nggak sengaja, itu dia itu dari dulu itu udah ngaset tandu di depan mata yang memuat Dyah Pramudiawardhani. Itu kan ada kelambu yang sebelah kiri, ada kelambu kesingkat, entah kehendak semesta atau memang dari Sang Hakaryo Jaka sendiri itu. Dyah Pramudiawardhani juga melihat ke belakang terus lirikan matamu. Wow, ketemu nih.
cinta pandangan pertama. Wah, nyetrum langsung ya Mas ya. Nyetrum dia. Si Rakyat Pikatan mungkin loh, itu mungkin merasa kayak ABG sekarang. Jadi itu kayak Rakyat Pikatan mungkin ya kayak perasaan anak muda kayak saiki kok manis, kacamotone, rambutnya dawa. Misale lho, umpama. Oh, itu bukan Diah Pramudia Wardani itu. Saya paham kalau itu siapa. Oh, tak bukan di sini, Pak. Misalnya seperti itu. Oke. Dan memang Diah Pramudia Wardani itu kan memang kayak gimana ya? Orang Melayu gitu. Jadi kayak kalau dia tuh kayak kawaii imuto kayak wah kayak kita lihat cewek-cewek di drakor kayak kita lihat cewek di anime bersih kulitnya, wajahnya juga enggak wajah Nusantarais tapi Melayu, oriental banget, sangat oriental banget. Sedangkan Rakyat Pikatan itu juga kulitnya beda sama ayahnya Rakyat Garung yang sawo matang, Jawa pada kita umumnya dia kulitnya kuning putih bersih gitu, wajahnya juga parasnya tampan, bahkan kalau diibaratkan seperti Condro Tumanggal, bulan Tumanggal, sinarnya seperti bulan Rakyat Pikatan. Jadi mereka berdua itu bertemu. Kalau Rakyat Pikatannya begitu, Diah Pramudia Wardani ini siapa tuh saya? Nggak tahu, kenal gitu. Ya, kalau dia namanya itu pasti sudah tahu Rakyat Pikatan. Bahkan tadi saya pas duduk sini itu ke gambar, ternyata masa kecil mereka berdua itu bareng. Oh, mereka sama-sama nih. Baru tadi kita duduk ini gambar. Jadi memang Samaratungga dan Rakyat Garung itu hubungannya itu erat, sahabat. Cuma ini digarisbawahi lagi kan kalau ditulis di buku sejarah dituliskan bahwa Rakyat Pikatan dan Diah Pramudia Wardani itu menikah karena politik untuk nyidem masalah yang akan terjadi ini chaos besar-besaran. Banyak terjadi bahwa kerajaan biasanya salah satu tujuan politik ya. Salah satu tujuan politik entah itu untuk meluaskan kekuasaan dan lain-lain. Salah satu caranya adalah lewat pernikahan. Tapi mereka berdua enggak. Tapi ternyata Rakyat Pikatan dengan Diah Pramudia Wardani tidak seperti itu. Tidak seperti itu karena meskipun erat hubungannya kan manusia itu kan proses dialektika kan yang dengan ajarkan itu. Rakyat Garung dan Samaratungga itu kan beda idealis. Secara ngumpul ya ngopi bareng, udut bareng. Tapi mereka itu punya garis keras yang tidak bisa. Beda keyakinan ya. Iya. Seperti Mas Sukana sama pasangannya, itu beda keyakinan juga kan? Kok aku yakin gelem kok ya. Kenapa? Saya agak-agak gampang ya. Wah malah tayangan tenis skornya jadi adegan curhat. Nah ini kan Valentine, kita kan semoga ya harapannya adalah semoga ketika tayangan ini muncul, Diah Pramudia Wardaninya masuk kana ya, itu juga akan cahiki sajane harusnya kayak gitu ya, biar sama keyakinannya. Ya biar sama keyakinannya. Khawatiran beda keyakinan. Masukanannya yakin, yang di sananya nggak yakin. Nah itu dia persoalannya. Lanjut Mas. Nanti ada spesial edisi untuk menayangkan kisah cintamu ya. Karena kan mereka itu memang dipisahkan sengaja kayak lagunya Isabel kan dipisahkan. Karena kan memang Diah Pramudia Wardani itu disiapkan untuk menjadi ratu atau raja putri. Kan kalau zaman dulu kan perempuan nggak sekedar koncong ini masak mana terus sumur dapur kasur sumur dapur kan nggak sekedar itu, mereka bisa diberi hak untuk sebagai birokrasi atau sebagai brahmana perempuan dan lain sebagainya, mereka punya hak itu. Dan Diah Pramudia Wardani memang disiapkan, sementara Rakyat Garung juga sudah menyiapkan Rakyat Pikatan untuk menjadi raja. Jadi memang akan terjadi chaos. Makanya di sejarah itu kan terus ada cerita Balaputra Dewa yang dikalahkan Rakyat Pikatan. Itu karena setelah menikah, nanti itu ceritanya. Itu setelah menikah itu kan karena juga efek dari ini perang yang tidak jadi. Jadi ketika mereka bertemu kan saling kepo-kepoan Rakyat Pikatan ini. Tapi Diah Pramudia Wardani itu kan
ingatannya masih aku kok tahu kenal ini koncoku biyen kok dudu lho. Kayak gitu. Jadi akhirnya kan rakyat pikatan ya cah lanang iki kurang pinter apa to lifestyle iki. Meskipun nek perkara stalking iki pinter cewek, nek cah lanang iki gesite iki lek informasi iki temu ya pramujawan. Oh, jadi kok aku pamit. Pada purnama ke-12 ada upacara keluarga besar-besar. Waktu itu masih kelihatannya masih adem-adem aja, tapi udah ada mulai bibit-bibit panas itu. Mau ada pertemuan pertama mereka berdua itu di Umbul Manten Klaten dengan upacara Tirtayatra, upacara Hindu pemujaan air di Sendang Rumah. Di situ juga mengundang petinggi-petinggi dari Sayembara. Oh, di Umbul Manten, Klaten. Besok kita ke sana. Oke, ya, menarik nih. Di Umbul Manten, namanya apa tadi? Sendang Umbul Manten. Umbul Manten. Nama acaranya? Tirtayatra, upacara. Oh, dari upacara Tirtayatra.